Baik, selamat malam kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya dengan Yayan Nugraha. Saya adalah yang bakal mendampingi Pak Aswin untuk mengisi mata kuliah sekada kali ini. Mata kuliah sekada kali ini akan sangat seru tentunya ya, karena akan mungkin kita embed dengan live view yang bisa dikombinasikan dengan microcontroller dan lain sebagainya. Saya Yayan Nugraha. Saya sebenarnya adalah kawannya Pak Aswin ya, waktu Pak Aswin dulu sekolah S2. Jadi kita pernah terlibat dalam satu proyek yang sama berkaitan dengan sistem automation robotik. Jadi background saya memang robotik, kontrol dari teknik elektro, dan juga mungkin kawan-kawan nanti akan bisa bertanya tentang apapun lah berkaitan dengan kuliah ini. Insya Allah akan saya jawab dengan optimal begitu. Oke, kawan-kawan semuanya. Mungkin nanti dalam kuliah kali ini mungkin akan banyak diskusi. Silahkan bertanya, berjawab. Saya akan mencoba membantu teman-teman memfasilitasi sejauh yang saya tahu gitu ya, kurang lebih. Nah, ini saya langsung ke introduction-nya. Jadi saya perlu mungkin feedback dari teman-teman dulu bahwa kira-kira sudah sampai mana dan mendapat materi apa saja begitu kira-kira. Nah, dari yang mungkin saya coba paparkan malam ini, mungkin ini nanti akan banyak bersinggungan dengan implementasi ya. Jadi kiranya teman-teman ada pertanyaan silahkan dituliskan saja. Jadi sekada nanti isinya sebenarnya adalah review dan juga mungkin beberapa microcontroller ya, yang mungkin bisa dipadukan dengan beberapa project-project yang bisa diimplementasikan baik secara industri maupun secara praktikal laboratorium begitu. Intinya kurang lebih seperti ini. Jadi teori kontrol pasti ya, kalau nanti kita harus mengontrol motor misalkan, ataupun mengontrol yang lainnya, sistem automation dan lain sebagainya. Nah, itu secara basic. Terus modeling, ini jika teman-teman sudah lupa-lupa ingat ya, nanti kita coba review sekilas. Terus yang paling basic dalam pemrograman itu berkaitan dengan automation logic di sini. Itu terus ada yang kaitannya dengan binary number, hexa number, logic gate dan sebagainya. Terus juga nanti akan kita berbicara tentang sensor dan aktuator tentunya. Nah, ini sensornya banyak banget ya. Sensornya meliputi thermal sensor, pH sensor, terus sensor untuk debit flow meter, sensor untuk mengukur pencahayaan, kamera, dan lain sebagainya, termasuk aktuator juga. Aktuator tentunya mulai dari motor, pneumatik, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita juga akan berbicara signal conditioning untuk acquisition sensor, bahwa setiap sensor itu perlu penyesuaian sinyal begitu. Nah, kurang lebih basicnya seperti itu. Nah, dalam pemrograman juga nanti ada dua jenis pemrogramannya. Untuk embedded system, dalam hal ini microcontroller, kita mungkin bisa menggunakan Arduino. Nah, Arduino-nya banyak ya, mau based on Atmega boleh, atau mungkin ESP boleh, ESP86, ESP32, atau mungkin yang lainnya juga nggak masalah. Oke, terus yang berikutnya kita akan berbicara tentang
pemrograman untuk interfacing. Interfacing ini dalam hal ini kita memakai LabVIEW ya. Kenapa kita memakai LabVIEW? Karena di LabVIEW ini cukup menarik ya. Jadi banyak fitur yang bisa kita akses. Terus kurang lebih kita juga pengen apapun bisa di sana ya. Ini mirip dengan scope-nya mirip dengan SCADA ataupun mungkin PLC. Jadi kita bisa ekivalen dengan ini gitu. Nah, kenapa bisa kita pakai microcontroller untuk penggantinya? Karena memang ini sangat menarik sekali. Kenapa dikatakan menarik? Karena ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga semua data yang diakuisisi dengan microcontroller ini bisa ditampilkan dengan cukup baik. Nah, untuk awal ini kita akan coba untuk mengecek dulu ya, kira-kira kalau di microcontroller Arduino itu apa saja sih fitur yang mungkin bisa kita pelajari ya secara pemrograman basic. Nah, coba kita tengok dulu. Nah, ini kalau kita berbicara Arduino, ini ada Arduino. Coba kita agak zoom sedikit ya. Oke, yang pertama ada digital I/O di sini. Jadi digital I/O ini bisa dari sensor ya. Kalau kita berbicara sensor, tentunya pasti banyak ya sensor yang berbasis analog maupun sensor yang berbasis digital. Nah, dalam hal ini kalau berbasis digital kita bisa memakai yang paling basic, misalkan input dari button atau dari yang lain, limit switch dan sebagainya, kita menggunakan function ini yang dimiliki digital I/O ini. Nah, terus yang kedua, apabila inputnya itu adalah analog. Oke, sebentar. Sebelum kita beranjak ke digital ke analog, kita berbicara digital itu ada dua ya, ada input dengan output. Kalau input berarti kita pakainya read ya, kita pakai read. Kalau output pakai write. Outputnya apa aja, macam-macam, bisa relay, solenoid, bisa mungkin optocoupler atau mungkin LED atau mungkin yang lain. Nah, juga nanti di digital ini bisa kita koneksikan mungkin dengan beberapa relay atau motor untuk mengontrol putaran-putaran motor. Oke kawan-kawan semuanya, kita coba lanjut lagi untuk analog, kasus analog ya. Nah, kasus analog, jadi saya tidak menggunakan PPT, jadi langsung aja praktikal yang ke lapangan. Dokumentasinya ada di video ini, jadi supaya teman-teman bisa mungkin seperti ini ya kurang lebih nantinya, supaya bisa dikatakan ngulik itu seperti ini gitu. Jadi kalau kita berbicara analog itu ADC ya. ADC itu secara konsep nanti akan kita pelajari sambil berjalan. Tapi kurang lebih yang namanya analog itu sifatnya adalah mengubah dari sebuah sinyal yang berbasis bukan digital ya, dari data analog asli, data dari sistem. Nah, itu dengan ADC ini kita ubah. ADC itu adalah analog to digital converter. Jadi kita akan mengubah bagaimana pembacaan sinyal yang berupa data analog itu dikonversi menjadi data sinyal digital. Nah, konversinya bisa menggunakan sistem bit ya. Jadi misalkan kalau kita pakai Arduino yang biasa, itu kita bisa pakai switch antara 8 bit sampai sekitar 10 bit. Nah, ini menarik karena ADC ini menentukan resolusi ya. Resolusi yang bisa kita ukur. Jadi kalau kita mengukur sinyal sensor dari 0 sampai 5 volt, nah kita pengen cacah menjadi berapa bit? Kalau misalkan 10 bit berarti 0 sampai 5 volt itu kita cacah menjadi 1024 data. Kalau kita berbicara menggunakan 12 bit misalkan, kita itu
bisa mencacahnya dengan menggunakan 4096 cacahan data. Jadi rentangnya, itu kita berbicara rentang. Nah, semakin bitnya tinggi semakin bagus. Tapi biasanya DC-DC yang bitnya tinggi itu memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dia noisy. Nah, nanti ada filter. Ada filter yang bisa diinterpretasikan di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada analog write. Analog write itu sebenarnya model dari DAC. DAC itu digital analog converter. Jadi kalau ADC adalah analog to digital, kalau DAC adalah digital to analog. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah ada beberapa motor yang mungkin dikendalikannya selain menggunakan PWM itu menggunakan sinyal digital. Sinyal analog. Jadi makanya sinyal analog ini diinterpretasikan dengan DAC. Mungkin ada beberapa microcontroller yang memang sudah punya DAC secara hardware, bukan manipulasi. Contohnya ini Arduino Zero, Due, dan MKR Family. Ini dia punya DAC secara terstruktur dengan bagus. Terus selanjutnya ini biasa I/O itu punya beberapa tune ya. Kalau dihubungkan dengan misalkan let's say buzzer, nah itu bisa bunyi tet dan sebagainya. Terus dia juga punya time itu ada beberapa ya. Kalau delay itu digunakan untuk menjeda. Nah, delay itu dibagi menjadi dua secara basic, menjadi beberapa ya, ada yang bersifat microsecond, ada yang bersifat millisecond. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Ada yang juga yang bersifat second dan sebagainya. Terus matematik basic. Ini penting banget. Tambah kurang bagi, pangkat, mapping, maksimal, minimum, pangkat, akar. Jadi di sini ada perpangkatan, ada perakaran, ada pemetaan. Jadi pemetaan itu misalkan pengen mengkonversi rentang yang awalnya dari 0 sampai 100 pengen dikonversi menjadi 0 sampai 1000. Itu bisa pakai map ini. Ada ABS itu absolute tapi nilainya ini adalah integer. Kalau teman-teman pengen mengubah menjadi sebuah absolute bersifat floating atau data pecahan itu bisa. Terus secara basic trigonometri juga disajikan, ada cosinus, sinus, dan tangensial. Ini juga tersedia di sana. Oke, kita coba sebelah kanannya. Nah, ini karakter. Kita berbicara karakter. Nah, karakter ini hubungannya dengan apa? Biasanya dengan pemecahan suatu karakter. Misalkan nih, saya mengirim data dari microcontroller misalkan ke LabVIEW gitu. Nah, bagaimana LabVIEW bisa memecah-mecah data itu? Itu caranya adalah dengan misalkan kalau teman-teman misalkan saya mengirim 4 data. Data pertama adalah data sensor A, sensor B, sensor C, sensor D. Bagaimana bisa dipecah? Nah, ini caranya dengan seperti ini. Kita memanfaatkan beberapa parsing data dengan mengintegrasikan dengan karakter ini. Jadi pengecekan, apabila alpha itu gimana ngeceknya, apabila ASCII gimana ngeceknya, berapa digitnya, terus konversi hexadecimal, terus cara nyari yang lowercase, cara nyari yang uppercase, dan lain sebagainya. Itu pengecekan. Terus pembangkitan bilangan random. Mungkin teman-teman pengen bermain filter gitu contohnya. Kalau bermain filter kita pengen ngecek mewakili suatu uncertainty atau mungkin ketidakpastian dari noise, itu bisa memanfaatkan random. Nah, ini hubungannya biasanya dengan pembangkitan bilangan-bilangan acak. Terus di sini juga ada bytes and bits, itu bisa kita manfaatkan. Terus ada external interrupt. Ini yang biasanya kita pakai untuk persensoran ya.
Jadi interrupt system itu kurang lebih intinya adalah bagaimana ketika kita masukkan suatu interupsi yang ada di di microcontroller itu bisa ditambahkan entah melalui saklar ataupun sensor I/O biasa dan lain sebagainya. Itu bisa pakai interrupt ini. Contoh misalkan, kalau teman-teman pengen tahu ketika ada orang, maka sensor mendeteksi dan mengirimkan respon ke ke microcontroller. Nah, salah satu implementasi interrupt ini di sana. Jadi ketika microcontroller itu sedang mengakuisisi data yang lain atau memproses, ketika ada orang lewat, sensor ngirim sinyal langsung diproses secara utama. Nah, ini fungsinya interrupt di situ. Jadi ada interrupt eksternal, ada interrupt yang internal. Terus communication. Nah, ini communication ini menarik. Sebenarnya komunikasinya semua berbasis serial, tapi yang dimaksud serial di atas ini adalah serial UART. Apa itu serial UART? UART itu singkatannya adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter, atau ada mungkin USAT ya. USAT itu Universal Asynchronous Synchronous Receiver Transmitter. Itu adalah sebuah fungsi pengiriman data yang mana pengiriman data itu diwakili oleh dua kanal atau dua couple, yaitu TX dan RX. Nah, ini basic banget. Jadi dia mempunyai bit, mempunyai bandwidth juga, dan mempunyai beberapa settingan asynchronous maupun synchronous. Nah, nanti ketika memprogram live view, ini juga sangat penting sekali. Ini penting banget. Kenapa penting banget? Karena memang ini adalah hal-hal yang sangat seru. Terus selanjutnya ada SPI. Nah, sebelumnya ke serial. Apa contoh sensor-sensor yang berbau serial? Sensor yang berbau serial itu contohnya adalah misalkan GPS, misalkan di sini kalau teman-teman tahu ada sensor untuk mendeteksi daya listrik, itu ada BZ, saya lupa tipenya, BZE04 atau berapa. Terus ada lagi selain GPS sama sensor untuk mengukur daya, ada lagi GPRS modul atau GSM modul. Jadi SIM card ya, ini hubungannya dengan SIM card. Kalau teman-teman bermain IoT, ini biasanya menggunakan komunikasi UART serial. Terus selanjutnya ada SPI. SPI ini biasanya hubungannya dengan yang namanya serial peripheral interface. Itu kalau teman-teman tahu SD card. Nah, SD card itu pakai komunikasinya adalah menggunakan SPI. Jadi cara mengakses card reader itu salah satunya adalah menggunakan SPI communication. Oke, terus habis itu ada TWI biasanya, two wire interface atau I2C. I2C itu integrated circuit. Jadi kalau di I2C atau TWI itu adalah yang satu data, yang satu clock biasanya. Perwakilannya seperti itu. Kalau SPI itu ada MOSI, master out slave in, ada MISO, master in slave out, ada SCK, source clock, ada reset, ada CS atau chip select. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ada yang lainnya, ada CAN bus, terus ada modem one wire dan sebagainya. Nah, itu basic-basic yang bisa dihubungkan dengan yang ada di sana. Terus ini tipe variabel. Jadi tipe variabel ini penting banget. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman itu akan memprogram yang teman-teman kirimkan di microcontroller itu supaya bisa ditangkap dengan baik oleh live view misalkan, atau mungkin server, itu harus match ya. Datanya harus match. Kenapa harus match? Karena dengan matchnya data itu, maka data yang dikirimkan akan dapat diterima dengan baik. Jadi tipe datanya harus match, harus sama gitu. Jadi ada tipe data integer, float, long itu yang mungkin perwakilan dari 32 bit. Terus ada string, tipe data untuk karakter.
Terus yang paling simpel ini ada ini biasanya untuk untuk membuat suatu subroutine yang memakai konsep kelas. Itu dia kita pakai static, volatile dan sebagainya. Ini kalau berhubungan dengan memori itu pakainya ini, pakai proc_mem, size of dan sebagainya. Nah, ini struktur basic yang ada di pemrograman yang menggunakan platform Arduino. Jadi nggak hanya Arduino Atmega ya, bisa STM32, bisa ESP32 atau ESP8266 dan sebagainya. Pokoknya yang memakai environment Arduino ini, maka pemrogramannya kayak gini basicnya. Maka coba kita masuk ke sketch, itu dibagi menjadi dua karakter atau dua struktur. Yang pertama ada loop. Loop itu yang akan diiterasi secara terus-menerus. Ada yang berikutnya namanya adalah setup. Di mana setup ini meliputi program yang diinisiasi di awal gitu. Jadi di program inisiasi awal ini maka kita sebaiknya mengeset perlu diapakan si mikrokontrolernya atau diapakan setting awal dan sebagainya. Nah, ini penting banget. Oke, terus habis itu untuk control structure yang paling basic ada break, continue, do while, return, if, go to, switch case dan sebagainya. Ini paling basic. Terus sintak untuk predefinisi biasanya pakai define, include itu untuk memanggil library dan sebagainya. Terus ini adalah curly brace, jadi kurung kurawal, ada titik koma, semicolon dan sebagainya. Kalau membuat suatu blok atau bikin komentar atau mematikan subroutine itu biasa kalau satu baris itu memakai double slash begini. Tapi kalau multiline itu biasanya menggunakan slash star slash begitu. Nah, ini ada arithmetic operator, ada reminder biasanya modulo ya di sini. Ada multiplication, perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, dan ini sama dengan. Terus ada selanjutnya apalagi ini perbandingan ya. Ini not equal to, jadi tidak sama dengan, ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Ini ada komparasi untuk boolean operator ya. Jadi sifatnya ini not, ini and, dan ini or. Jadi ada konsep-konsep yang nantinya akan meng-end-kan atau meng-or-kan suatu fungsi. Nah, ini juga sama. Ini operator yang digunakan untuk biasanya untuk syarat-syarat ya, di if dan sebagainya, di while. Ada bitwise and, bitwise or, bitwise not dan sebagainya gitu. Terus selanjutnya yang kita akan cek adalah ini compound operator. Nah, ini compound operator ini sama juga. Ada persen, and, jadi ada model increment dan sebagainya. Ini nanti Pak kalau ngoding pasti akan tahu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari Arduino itu sendiri. Jadi nanti tergantung ya, apakah teman-teman akan menggunakan mikrokontrolernya ini untuk kebutuhan yang berbau basic pakai Arduino Uno yang di pasaran banyak, atau mungkin yang sudah include dengan misalkan WiFi atau mungkin yang lain. Nah, itu bisa kita cek nanti penggunanya. Misalnya kita coba cek Arduino gitu. Arduino microcontroller. Nah, ini kalau kita cek secara basic itu adalah
seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini kan ada Uno, ada Mega, ada Zero, ada Due, dan sebagainya. Kalau kita cek lebih detail itu, kita bisa pakai misalkan ESP32, misalnya gini. Nah, ini barangnya ESP32, atau kita nggak usah perlu pakai gini. Nah, ini barangnya ESP32, atau mungkin ini sudah include dengan Bluetooth, sudah include dengan ADC 12 bit, cukup banyak, terus ada wifi-nya juga. Ini powerful untuk kegiatan IoT sebenarnya. Nah, ini bisa langsung memorinya gede, clocknya kalau nggak salah 180 atau 240 MHz. Ini lebih gede dari Arduino Uno tadi. Gitu. Cuman ini low voltage 3,3. Selanjutnya kita cek Arduino Arduino STM32. Nah, ini yang cukup banyak dipakai itu yang ini, teman-teman, Blue Pill. Nah, ini cukup murah, ini mirip, tapi ini clocknya bagus, ini sekitar 80 sampai 180, saya lupa, nanti coba kita koreksi. Ini portnya banyak, ini stable, ini sudah masuk 32 bit. Jadi yang masuk 32 bit itu ini ESP32 tadi. Kalau yang yang tadi itu Arduino Uno biasa itu baru 8 bit. Kecuali Arduino yang Due itu sudah 32 bit. Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini barangnya ya, ini di pasaran banyak. Nah, cuman ini serialnya harus nambah sendiri, atau kalau nggak salah bisa, cuman harus diakali di bagian downloadernya. Jadi banyak trik-trik yang bisa digunakan nanti. Oke, berikutnya adalah live view di sini. Oke, di live view ini teman-teman, jadi gini, sebelum kita masuk ke sini ya, apa itu live view? Coba kita cek ini. Kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah, kalau yang belum tahu ya kita belajar bareng-bareng ya. Live view, saya kasih contohnya langsung. Live view monitoring. Oke, kita coba cek. Nah, secara gambar itu seperti apa? Oke, nih. Oke, kita cek. Let's say. Oke, mungkin ini ya, atau ini boleh lah. Ini. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini ya. Bagaimana tampilannya menarik ya secara interfacing. Semua bisa ditampilkan di sini, mulai dari semua parameter, mulai dari semua data, mulai dari ini itu bisa ditampilkan di sini. Termasuk chart, grafik itu bisa nampil juga kayak seperti ini. Nah, itu juga bisa nampil. Atau mungkin teman-teman yang basic ini juga bisa. Nah, ini masuk juga. Video juga bisa streaming di situ. Itu oke juga. Terus yang ini juga masuk. Tapi ini bukan ini. Oh, ini bisa seperti ini juga. Ini nggak masalah. Ini oke. Jadi yang kayak gini juga oke. Nah, yang kayak gini juga oke. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan di sini. Jadi membuat tampilan, membuat kontrol interface. Jadi supaya lebih gampang untuk pengamatan, analisa dan sebagainya. So, berikutnya yang dilakukan adalah bagian ini, pemrograman ya. Nah, pemrograman ini juga live view programming.
Nah, di LabVIEW programming ini very simple. Jadi kita cukup misalkan yang simple ini ya. Let's take a look. Oke, jadi pemrogramannya cukup menggunakan visual programming namanya. Jadi tinggal di drag, drop, udah beres, selesai. Tapi kalau sistemnya kompleks banget, bisa jadi kayak gini. Nah ini mah parah banget ini. Ini parah banget. Ini mantap ya. Ini kelas hardcore ini. Ini kelas hardcore. Oke. Jadi pemrogramannya bisa cukup kompleks seperti itu. Tapi basicnya bukan programming, bukan coding, tapi basicnya adalah visual programming. Nah ini akan coba kita lihat ya. Nah terus ini kebetulan berbayar. Nah karena berbayar, karena ini untuk industrial grade. Nah karena berbayar maka kita cukup tricky ya, harus tricky bagaimana cara mengatasi supaya tidak berbayar. Nah untungnya ada yang namanya nih LabVIEW Community Edition ini. LabVIEW Community Edition ini adalah LabVIEW yang digunakan secara free untuk kebutuhan non komersial ya. Jadi untuk riset, untuk sekolah, tapi fiturnya terbatas. Tapi at least ya kita bisa ngulik yang basic-basic. Nah ini apa aja? Jadi dibagi dua ya. Ada yang LabVIEW-nya untuk interfacing, ada yang digunakan untuk membuat web secara visual programming. Nah ini mantap sekali. Coba ya kita buka dulu LabVIEW Community Edition ini. Di LabVIEW Community Edition ini kita bisa ngecek ya apa yang di offering oleh dia. Nah ini teman-teman tiga-tiganya jalan semua. Mau pakai Windows boleh, bisa. Mau pakai macOS juga bisa. Mau pakai Linux juga bisa. Terus termasuk versionnya di sini yang pakai ini juga memungkinkan. Oke. Nah downloadnya jangan yang base full profesional, tapi yang community. Nah ini yang community ada semua. Nah ini support OS-nya ini Windows. Kalau saya kebetulan pakainya OS X, jadi saya ambil yang macOS. Nah, ini ada semua di sini. Ini ada community. Nah, ini untuk non komersial 64 bit, silahkan di-download aja. Nah, begitu di-download, maka setelah diinstal, jangan lupa kalau kita mau mainan menggunakan Arduino, kita butuh namanya VISA. VISA itu drivernya supaya bisa komunikasi dengan serial, kurang lebih gitu. Nah ketika kita berhubungan dengan serial maka kita butuh drivernya. Setelah di-download, diinstal, jangan lupa nanti teman-teman untuk membuat akun, karena kita harus terregister dulu ya, akunnya bebas. Nah akun bebas ini silahkan kalian teman-teman bikin aja, lalu bisa download di sini. Nah ini gunanya akun ini adalah untuk mendownload dan mengaktifasi. Nah ini adalah wujud dari LabVIEW-nya ya. LabVIEW, coba ya kalau kita lihat. Nah ini LabVIEW 2023 kuartal 3 Community Edition. Nah Community Edition ini itu adalah gunanya untuk menguji sebelum kita membeli LabVIEW profesional, kurang lebih gitu. Oke ya, kita coba buka ya isinya kurang lebih kayak apa supaya teman-teman langsung bisa praktek. Mungkin kalau Arduino banyak tutorialnya, LabVIEW juga banyak, cuman mungkin masih cukup jarang yang menyentuh, padahal ini cukup powerful ya. Begitu dibuka tampilannya akan seperti ini. Misalkan saya pilihannya dua, ada create project sama blank project. Kita create project dulu.
Nah, begitu kita create project, so yang pertama muncul halamannya seperti ini. Nah, kalau pengen projectnya tuh complicated, itu maka pakai blank project ini. Kalau pengen cuma yang paling cepatnya simple, ini pakai blank VI ini. Blank VI ini langsung bisa kita gunakan untuk pemrograman. Coba ya, blank VI ini kita double klik. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman yang bingung ya, ini kiri kanan kiri nggak usah. Jadi kita langsung pakai Ctrl T atau Command T, maka dia akan terbagi menjadi dua seperti ini dengan cukup bagus. Nah, yang paling kiri ini apa? Yang paling kiri ini adalah yang disebut dengan front panel. Front panel itu digunakan untuk mendesain interface-nya. Yang di sebelah kanan ini adalah blok diagram yang digunakan untuk menulis programnya. So, jika teman-teman pengen menulis programnya ya di sebelah kanan ini, kalau pengen menggambar interface-nya di sebelah kiri ini. Oke. Kita coba praktek yang sangat simpel ya, supaya tahu gimana fungsi dasar dari si live view ini. Fungsi dasar dari live view ini, misalkan coba kita cek sebelah kiri ini di front panel, kita ambil, taruhlah kita pengen mengukur sebuah tangki ya. Ini kita gedein gini. Oke. Nah, tangki ini misalkan punya ketinggian 10 meter. Nah, di sebelah kanan akan langsung nongol ini variabelnya. Nah, variabelnya seperti ini. Ini output. Jadi outputnya itu dari sebuah sensor. Nah, karena kita nggak pakai sensor, kita pura-pura pakai dummy. Dummy sensor. Dummy sensornya itu misalkan kita menggunakan let's say dari knob ya, knob atau dial, knob aja mungkin. Nah, ini pura-puranya adalah sensor. Misalkan dalam hal ini adalah sensor sensor kedalaman tuh kita pakainya ultrasonic misalkan, ultrasonic sensor. Sorry, ini belum saya masukkan. Sensor. Nah, udah kan. Muncul di sini juga. Oke. Nah, ini nanti akan pura-pura menjadi sebuah pura-pura menjadi sebuah sensor ya, sebuah data sensor. Ini sebenarnya sensor. Nah, ini tuh tampilan sensor hasil pengukuran. Nah, oke, coba kita program ya. Bagaimana caranya untuk melihat si tampilan ini tuh bisa berfungsi secara baik. Di sebelah bagian kanan ini, maka kita coba program. Kita coba program dulu. Kita klik kanan gitu di sebelah blok diagram ini. Nah, setelah muncul function seperti ini, kita search, kita coba ketikkan while loop. Nah, while loop button ini ya, ini digunakan sebagai looping function. Nah, gini, supaya dia terus menerus. Nah, akan nongol seperti ini. Nah, di sini juga ada tombol stop. Ini tuh sebenarnya emergency button yang digunakan untuk menyetop pengukuran apabila terjadi sesuatu darurat. Nah, bagaimana cara menghubungkan dari satu sensor menuju ini interface? Nah, gampang sekali. Tinggal diklik kanan aja.
tinggal dihubungkan pakai mouse saja, tinggal ditarik. Nah, gini. Jadi kalau inputan itu mengeluarkan something, mengeluarkan sesuatu. Maka ketika mengeluarkan sesuatu itu, dia ada arrow atau panah di sebelah kanannya ini. Ini berarti tandanya inputan. Kalau output atau tampilan untuk mengeluarkan atau untuk menampilkan data, maka ada titik di sebelah kirinya, artinya dicolok sebelah kirinya dia akan nampilkan. Tapi kalau keluar sebelah kanan berarti dia akan mengeluarkan gitu. Oke. Terus setelah beres kita akan coba play. Nah, setelah kita play kita coba tes. Nih, ya misalkan yang kiri pembacanya sekitar 2, 1, atau 2,07. Ini ada di sekitar 2,0 atau 2. Coba ya, kita coba tampilkan numerik datanya. Nah, captionnya kita tampilkan tank, terus datanya coba kita cek, display formatnya seperti ini, text labelnya oke, terus appearance tampilannya coba ini kita cek. Nah, ini sama ya, ini coba kita play sekali lagi. Nah, ini 2,27 sama ya. Oke, kita stop sekarang. Jadi cukup simpel. Terus misalkan kita pengen menambahkan pengukurannya itu secara grafikal, itu bisa tinggal klik kanan, terus kita pakai waveform chart ini misalkan. Nah, dia akan nongol di sebelah kanan di sini. Nah, ini terus kita tarik ke sini. Nah, datanya kita hubungkan saja seperti ini. Oke, udah beres. Setelah udah beres tinggal kita play. Tak sama. Di sini akan sama. Nah, di grafik juga akan muncul naik turun dan sebagainya. Nah, ini kita tinggal stop aja, tinggal kita adjust aja nanti kebutuhannya seperti apa supaya bisa menampilkan suatu data numerical. Ini dinamis, jadi nanti harus diubah menjadi statis. Oke teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan atau perlu diskusi langsung disampaikan aja di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi itu adalah yang digunakan untuk menampilkan kira-kira kurang lebih ya pemrograman review itu seperti ini. Jadi sangat simpel, sangat menarik dan mudah untuk diikuti. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita balik lagi ke sini. Oke, terus kita berbicara baik lagi ya, pemrogramannya sangat simpel, gampang. Tapi memang ini cukup advance ya. Ini dipakai juga di industri, dipakai juga di lingkungan manapun. Ini menarik, pemrogramannya cepat, harganya juga bersaing juga ya. Dan ini juga bisa memiliki sertifikasi. Nah, ini salah satu keunggulannya, memiliki sertifikasi yang bisa digunakan untuk apply pekerjaan yang ada requirement pemrograman reviewnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba ngecek ya, kira-kira sensor Arduino itu apa aja ya.
Ini sensornya banyak banget, jadi tinggal aja dipilih ya yang mau dipakai di handle tuh. Ini di IP, ini di mana ini, misalkan di sini, ini sensornya. Jadi tergantung plan atau objeknya ya, plan atau objeknya itu apa aja. Ini coba kalau kita cek, ini kayaknya menarik ini. Jadi berbagai macam jenis sensor untuk pengukuran itu bisa diambil dari sini. Nah ini juga ada, ini beberapa jenis sensor pengukuran. Ini juga ada. Jadi ada yang mengukur space, proximity base, ada mengukur zat kimia, udara misalkan, ada yang digunakan untuk mengukur apalagi ya, mengukur kecepatan, mengukur posisi, mengukur jumlah suatu barang dan sebagainya, atau kamera, banyak sekali. Nah itu yang saya sampaikan. Nah terus implementasinya itu di mana aja, hampir semuanya itu bisa dipakai. Misal contoh, kalau kita bersinggungan dengan LabVIEW dan Arduino ini selain untuk industri ya, kalau industri assisting mungkin lebih ke automationnya ya. Cuman di luar itu apa yang mungkin bisa kita masukin. Nah ini coba ya, Arduino. Coba jadi maksudnya ini tuh bisa kita terapkan di misalkan kita bikin smart city, smart home, agriculture, terus infrastructure, terus hampir semua yang berbasis sistem pengukuran, monitoring, manajemen, saya rasa menggunakan Arduino dan LabVIEW ini sangat powerful. Jadi ketika kita menguasai ilmu untuk menampilkan saja ini bisa jadi duit gitu. Jadi artinya ini adalah salah satu the most popular mungkin di era akhir ini itu yang banyak digandrungi orang-orang. Itu salah satunya adalah IoT gitu ya, IoT base, mau di industri atau mau mungkin di yang bukan industri juga sangat menarik gitu. Jadi makanya saya kira ini luar biasa sekali apabila teman-teman mau untuk mencoba bagaimana si IoT ini bisa berkembang dengan baik. Maka saya kira ini bisa diterapkan dan dicoba. Nah untuk hal tersebut maka saya pengen tahu nih dari teman-teman, kira-kira pengen tahu sudah pernah ini, nanti silahkan di share ya. Saya pengen membuat suatu pertanyaan yang tolong dijawab dengan jujur dan mungkin nggak usah sungkan gitu ya. Kira-kira sudah pernah megang Arduino untuk project apa gitu. Terus apakah sudah pernah memegang LabVIEW, dan kalau pernah untuk project apa. Dan kalau sudah pernah dua-duanya, apakah sudah pernah menggabungkan si project Arduino dan LabVIEW ini gitu. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena memang ini sangat menarik untuk diulik. Nah jadi silahkan itu dijawab dengan jujur per masing-masing orang, dan saya kira saya butuh tolong ini dikerjakan ya. Jadi kira-kira
masing-masing menulis satu lembar ya, dalam satu lembar, jangan banyak-banyak, sebuah essay atau paparan. Jadi sebuah essay atau paparan yang intinya adalah apa implementasi masa depan menurut Anda sekalian yang mungkin bisa diterapkan dengan penggabungan dua teknologi ini, teknologi live view atau teknologi interfacing dan juga teknologi microcontroller. Dalam hal ini boleh misalkan menambahkan IoT, teknologi, AI, robotik, itu nggak masalah. Tapi intinya adalah implementasi dari ini tuh di apa. Nah, ketika misalkan contoh misalkan seperti ini, implementasi masa depan untuk sebuah project microcontroller dan live view ini salah satunya adalah untuk infrastruktur misalkan seperti itu. Nah, nanti jelaskan infrastruktur itu misalkan contohnya untuk pengukuran vibrasi jalan, nah, misalnya gitu. Kita menggunakan sensor IMU misalkan, lalu dimonitor secara IoT menggunakan LoRa, lalu dikirimkan ke lokal servernya dan diinterface dengan live view. Nah, itu dijelaskan. Jadi dari aspek pengukurannya, dari aspek interface-nya dan sebagainya, menurut teman-teman bagaimana? Secara teoritik, secara implementasi, dan secara potensial. Terus apakah proyek-proyek seperti ini tuh bakal berkembang 5, 10, sampai mungkin ya 20 tahun lagi. Itu tolong paparkan dalam satu lembar kertas A4 ya, A4 font 12 normal lah. Jadi paparan kalian tuh apa kira-kira? Jadi selain menjawab yang pertanyaan saya tadi, apakah sudah pernah mengerjakan Arduino projectnya apa aja, apakah sudah pernah mengerjakan live view projectnya apa aja, lalu apakah sudah pernah menggabungkan. Nah, setelah itu baru mengerjakan yang isi ini. Jadi pekan depan saya sudah punya gambaran mengenai teman-teman. Jadi supaya saya pas dalam menemani Pak Aswin, kira-kira apa yang memang saya harus kasih ke teman-teman. Jadi saya tidak ngasih garam ke laut gitu ibaratnya. Jadi supaya pas, saya tidak pengen waktu yang sangat singkat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, oleh karena itulah maka saya perlu meminta teman-teman bagaimana caranya untuk teman-teman bisa memberikan feedback yang bagus kepada kami. Jadi nanti kami pas dalam ngasihnya ke teman-teman. Kira-kira gitu. Jadi mungkin untuk awal-awal kurang lebih akan seperti itu ya. Nah, nanti baru setelah saya petakan, maka saya akan berdiskusi dengan Pak Aswin sebaiknya seperti apa proyek besarnya atau tugas besarnya, karena ini sangat penting sekali, karena ini perlu banget digunakan untuk evaluasi, kurang lebih gitu. Jadi diperlukan untuk evaluasi kira-kira sebaiknya seperti apa ke depannya. Jadi jangan sampai kita teman-teman sudah pada pintar ini pintar itu, kita ajari dan sebagainya. Nah, itu kan ya rugi waktu gitu. Kita akan mencoba memfasilitasi dari sisi lain yang kita coba bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan saja langsung ditanyakan melalui forum di mana itu, di e-learning. Saya nanti coba tanya Pak Aswin ya, gimana cara untuk diskusinya, apakah nanti kita bentuk grup WA dan sebagainya gitu. Nah, ini penting sekali. Nah, saya rasa yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana kita bisa punya gambarannya apa saja yang nantinya bakal kita pelajari sambil jalan gitu.
Nah, terus ada tambahan lagi sebenarnya teman-teman, ini yang cukup penting tapi tidak harus menjadi ada atau ahli di awal ini, berhubungan dengan filtering. Nah ini hubungan dengan filtering ini adalah bagaimana si sensor itu kalau kita masukkan ke microcontroller kadang-kadang itu noisy. Nah, noise itu seperti apa? Noise itu adalah proses di mana terkadang sinyal yang dimasukkan tuh sangat kotor. Jadi ada ripple-nya. Nah, kita langsung coba cek ya. Kita cek di sini aja. Sensor noisy. Kita cek graf. Nah, ini. Jadi yang dimaksud noisy itu kurang lebih misalkan seperti ini. Jadi harusnya dia mengukurnya tuh di biru tengah atau garis ini. Tapi dia lompat-lompat naik turun. Itu namanya noisy. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mereject noise atau membuang noise atau meminimize noise atau at least kita bilangnya apa ya? Setidaknya kita benar-benar mengurangi lah noise ini. Mungkin bisa jadi yang paling gampang banget pakai low pass filter, high pass filter, band pass filter gitu. Nah, yang agak advance bisa dijadikan tema mungkin TA atau mungkin tesis. Itu menggunakan filter-filter yang cukup bagus seperti Kahneman filter, extended Kahneman filter, atau mungkin yang lain. Nah, ini penting banget diketahui di awal ini. Kenapa? Karena ini sangat luar biasa bisa dikatakan ini menjadi bagian terpenting untuk menampilkan data. Jadi ini bisa ditanam di di microcontrollernya atau di LabVIEW. Nah, ini gunanya LabVIEW. Jadi kalau microcontrollernya itu tidak kuat untuk memfilter menggunakan filter-filter yang saya sebut tadi, so program filternya itu ditaruh di LabVIEW. Kenapa di LabVIEW? Karena LabVIEW di atas komputer, jadi punya prosesor yang bisa mengkalkulasi atau mengkomputasi perhitungan secara cepat dan cukup bagus gitu. Karena microcontroller itu ininya rendah gitu. Nah, itu juga sama. Nanti semua channel apakah seperti ini dan sebagainya itu perlu dilakukan pemfilteran. Ini penting banget karena ini bagian inti dari pengukuran. Makanya nanti beberapa filter itu menggunakan yang saya sebut tadi, ada random dan sebagainya, operasi matematika dan sebagainya. Itu di Arduino-nya tuh benar-benar di-provide atau diberikan gitu. Terus yang tidak kalah penting ini ya, ini G Suite App View. Nah, ini tuh untuk interface ditampilkan di coba ya, G Suite Live View Interface. Nah, ini salah satu tampilan yang bisa kita lihat nanti secara web. Jadi live view itu bisa diakses via web juga. Nah, tapi menggunakan yang namanya tadi itu G Suite, pakai G Suite. Nah, ini salah satu contohnya juga. Ini bukan ini yang biasa, mana ya, G Suite. Coba G Suite Live View Interface Web.
kayak gitu. Jadi menampilkan sesuatu tampilan tadi itu di web, bukan pakai review yang pakai aplikasi. Kurang lebih ini juga sama, ini G Suite kalau salah. Nah ini pakainya review. Oke kawan-kawan, jadi sangat menarik sekali. Ini penting banget untuk dilakukan bersama-sama supaya kita tahu ya. Jadi sejauh apa capaian dari teman-teman ini supaya saya bisa dengan Pak Aswin kurang lebih memetakan ya, nantinya mau seperti apa ke depan, mau proyeknya apa aja, mau pembelajarannya mau seperti apa. Dan yang pasti saya akan mungkin banyak menemani melalui video-video seperti ini. Nanti tinggal pertanyaannya silahkan disampaikan aja. Dan ini kalau teman-teman menguasai bagian ini lumayan nih, project-project bisa dihandle. Banyak penawaran project yang seperti ini. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan, nanti mekanismenya coba saya tanya ke Pak Aswin. Tapi kurang lebih yang akan kita pelajari ke depan seputar review dan juga Arduino. Mungkin seperti itu. Oke ya, jadi saya kira saya akhiri dulu video pada kuliah kali ini. Jadi masih pertemuan awal, saya perlu mengidentifikasi. Jadi kira-kira seperti apa kawan-kawan ini dalam melakukan suatu keinginan yang nantinya bisa diinterpretasikan dalam sebuah project. Jadi kita pengen masukkan teman-teman, pengen tahu state-nya teman-teman nih sampai mana, sudah belajar apa aja. Jadi supaya kita nanti bisa berikan yang sesuai, jadi tidak tumpang tindih. Saya kira seperti itu kawan-kawan semuanya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Silahkan nanti kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.